Halo Rebanes, dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Balik lagi bareng saya, perawat terkece, terkeren, terupdate, terserah mau bilang apa. Oke kawan, di video kali ini kita akan mempersiapkan diri kita untuk menghadapi tes SKB CPNS 2021, khususnya di formasi perawat. Di materi kali ini kita akan membahas tentang etika keperawatan. Oke, sebelum lanjut, seperti biasa, ambil posisi rebahan terbaik Anda, pasang headset, dan kita putar intronya dulu. Oke, yang pertama kita harus tahu ada apa-apa saja sih prinsip etika keperawatan. Yang pertama, autonomi atau kemandirian. Yang kedua, beneficent atau berbuat baik. Yang ketiga, justice atau disebut dengan keadilan. Yang keempat, non-maleficent atau tidak merugikan. Yang kelima, veracity atau kejujuran. Yang keenam, fidelity, menepati janji. Yang ketujuh, confidentiality atau kerahasiaan. Yang kedelapan, accountability atau akuntabilitas. Oke, dari 8 prinsip etika keperawatan ini kita bahas satu persatu. Apa sih kata kunci yang paling sering muncul di soal? Jadi yang pertama kita harus tahu dulu istilahnya autonomi, beneficent, justice. Jadi ketika kita sudah hafal, terus kita latihan soal, sering melihat model-model soal, sering melihat kata kunci, jadi dengan sendirinya kita akan hafal apa-apa saja prinsip etika keperawatan. Oke, yang pertama, autonomi. Kalau autonomi ini kita percaya bahwa seseorang itu mampu untuk mengambil keputusan, menentukan pilihan. Itu intinya di autonomi. Jadi kata kuncinya itu, ingat, ada pasien diberikan memilih untuk apa yang menurutnya dia baik. Tetapi dalam memilih hal tersebut dia harus mempunyai pengetahuan atau sudah kompeten. Jadi misalnya contohnya kita ajarkan pasien untuk mengatasi nyeri. Mungkin ada hipnotis 5 jari, ada teknik relaksasi atau teknik distraksi, kita sudah ajarkan dan pasien mampu untuk melakukannya. Jadi kita anjurkan pasien itu untuk memilih apa yang kira-kira nyamannya dia. Itu adalah prinsip autonomi. Dan autonomi ini tak berlaku bagi pasien yang belum mempunyai pengetahuan yang cukup. Jadi yang pertama kali adalah ingat, dia mempunyai pengetahuan yang cukup dan kompeten untuk memilih tindakan mana yang harus dia lakukan. Itu prinsip dari otonomi, ada menentukan pilihan, ada pengetahuan yang cukup. Untuk beneficent, yang perlu kita ingat adalah kita melakukan sebagai perawat, kita melakukan tindakan lebih yang menguntungkan untuk pasien. Nah, khusus di beneficent ini untuk menganalisanya apakah dia termasuk beneficent atau tidak adalah jika tindakan ini dilakukan, itu akan menguntungkan pasien. Tetapi jika tidak dilakukan, perawat itu tidak bisa dianggap salah. Contoh kasusnya adalah kita mengajarkan pasien melakukan tindakan relaksasi untuk mengatasi cemas. Atau kita menenangkan pasien, menghibur pasien, anak-anak dengan mendongeng seperti itu. Jadi kalau kita melakukan itu adalah sebuah perbuatan baik atau perbuatan lebih dari tugas kita. Tapi kalau tidak dilakukan, kita tidak bisa dianggap salah seperti itu. Itu kuncinya dari beneficent. Lanjut, justice atau keadilan. Di sini di justice ini ada standar praktek, tidak memandang perbedaan dan ada standar hukum yang berlaku. Jadi untuk justice ini adalah kita tidak boleh membeda-bedakan antara itu suku, agama, ras. Itu tidak bisa dilakukan di kita sebagai perawat. Jadi kita sudah ada standarnya bahwa kita harus menyamakan, memberikan pelayanan yang sama antara A dan B. Terus ada standar yang harus kita berikan. Selanjutnya, non-malfeasance.
atau tidak merugikan. Nah, ini sering berbanding terbalik dengan beneficient. Agak sering kita terkecoh antara beneficient dan non maleficent. Nah, kalau di non maleficent itu tidak merugikan. Jadi lebih ke SOP. Jika kita tidak melakukan suatu tindakan itu, pasien ini akan dirugikan. Jadi lebih ke standar operasional. Misalnya contoh seperti ini. Pasien ada risiko jatuh. Jadi kita harus pasang pengaman di pinggir tempat tidurnya itu. Terus pasien mengamuk di rumah sakit jiwa. Kita mengisolasi pasien tersebut agar tidak terjadi lebih parah, mungkin merusak barang seperti itu. Itu adalah perbuatan yang tidak merugikan ketika kita mengisolasi pasien tersebut. Itu bukan perbuatan beneficent, tapi itu non maleficent karena ada standarnya untuk harus dilakukan seperti itu. Untuk veracity, kata kuncinya ada perilaku dan keterbukaan. Jadi kejujuran ini biasanya lebih mudah kita analisa. Jadi ketika kita ditanya, kita menjawab dengan terbuka. Misalnya biaya pengobatan, kalau kita tahu kita ceritakan seperti itu. Pokoknya intinya adalah ada kejujuran di sini, ada keterbukaan. Nanti hati-hati dengan confidentiality atau kerahasiaan. Jangan sampai Anda menceritakan hal-hal rahasia atau privasi pasien. Itu dilarang. Jadi ingat, hati-hati pengecohnya yang confidentiality dengan veracity. Jadi kita harus tahu apa-apa sih batasan kita untuk jujur seperti itu dan mana-mana yang merupakan privasi pasien. Lanjut ke fidelity atau menepati janji. Kalau ini untuk menganalisanya ada clue kontrak waktu biasanya. Ada janji seperti itu untuk menganalisa clue-cluenya. Lanjut ke confidentiality atau kerahasiaan. Kata kuncinya adalah ada privasi klien. Jadi intinya adalah privasi klien. Jadi itu yang harus dijaga. Untuk accountability adalah standar profesional seorang perawat. Misalnya memberikan injeksi dengan prinsip 6 benar atau mencuci tangan sebelum ke pasien seperti itu. Itu adalah perawat yang akuntabel. Jadi perlu diingat kata-kata kuncinya. Silahkan teman-teman screenshot, silahkan teman-teman di save slide ini. Ingat, otonomi, pasien menentukan pilihan dan dia sudah cukup pengetahuannya. Untuk beneficent, jika dilakukan itu akan menguntungkan pasien, jika tidak dilakukan perawat tidak bisa disalahkan. Itu kuncinya di beneficent. Untuk justice, ada standar praktek, tidak memandang perbedaan, dan ada standar hukum yang berlaku. Untuk non maleficent, ada SOP yang harus dilakukan. Jadi ketika pasien tidak diberikan tindakan tersebut, pasien itu akan mengalami efek cedera, mungkin efek cedera baik fisik maupun mental. Tapi jika dilakukan, itu tidak akan merugikan pasien dan itu sudah ada standar operasionalnya. Untuk veracity biasanya ada keterbukaan, ada kejujuran. Intinya di clue soal itu ada seperti itu. Untuk fidelity ada janji, ada kontrak waktu, dan apakah dia menepati atau tidak itu nanti jadi clue-nya. Untuk confident ada privasi klien. Untuk akuntabel standar profesional. Biasanya di soal-soal jarang memunculkan soal akuntabel. Dari UKOM dan SKB jarang naik soal-soal akuntabel. Biasanya yang paling sering muncul adalah otonomi, confident, beneficent, justice. Tidak menutup kemungkinan juga di soal-soal yang lain. Oke, kita lihat langsung ke soalnya. Seorang perawat melakukan kunjungan rumah dan menemukan seorang perempuan berusia 70 tahun mengeluh kesulitan berjalan akibat nyeri dan rasa kaku pada lutut dan pergelangan kakinya yang semakin berat dirasakan.
Klien tidak mampu berjalan tanpa memegang tembok. Perawat memberikan informasi dan mengajarkan beberapa cara mengatasi nyeri. Beberapa cara mengatasi nyeri dan kekakuan kaki pada klien. Perawat menyarankan klien untuk memilih cara yang mudah untuk dilakukan. Apakah prinsip etik yang dilakukan perawat pada kasus di atas? Ingat, kata kuncinya, perawat menyarankan klien untuk memilih cara yang mudah untuk dilakukan. Dari sini berarti perawat sudah mempercayakan dan sudah mengajarkan, ini kata kunci kedua, perawat mengajarkan beberapa cara mengatasi nyeri. Jadi dua syarat sudah terpenuhi, pasien mampu kompeten dalam mengatasi nyerinya, dan perawat sudah memberikan hak untuk memilih cara yang mudah untuk dilakukan. Jadi jelas jawabannya adalah otonomi. Oke, soal berikutnya. Pada kunjungan kedua di rumah seorang perempuan usia 68 tahun, perawat mengajarkan cara pembuatan minuman herbal untuk membantu menurunkan tekanan darah sesuai dengan kontrak waktu pada pertemuan sebelumnya. Hasil evaluasi tindakan didapatkan, klien mengatakan sangat senang perawat datang sesuai waktu dan memberikan informasi yang sangat ia butuhkan, walaupun perawat sedang dalam jadwal libur. Apakah prinsip etik yang ditegakkan oleh perawat pada kasus tersebut? Oke, kalau prinsip etik, kita harus full membaca soalnya, jangan sampai setengah-setengah. Kalau kita membaca setengah-setengah, mungkin kita akan terkecoh, tergocek dengan pernyataan di awal. Perawat mengajarkan cara pembuatan minuman herbal untuk membantu menurunkan tekanan darah. Kalau sampai seperti itu, perawat mengajarkan cara pembuatan minuman herbal dan kita langsung menjawab soal, pasti kita akan jawab ke beneficient. Tapi kita harus tahu, kalau dibaca secara lengkap, ada perawat datang sesuai waktu dan memberikan informasi yang sangat ia butuhkan. Terus di sini ada kontrak waktu. Kata kuncinya di sini ada kontrak waktu. Perawat datang sesuai kontrak waktunya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah menepati janji atau fidelity. Jelas ya, kita harus pertama kali itu harus menemukan kata kuncinya dulu. Jangan sampai terkecoh dan kita membaca setengah dari cerita kasus. Nanti akan bias hasilnya. Oke, soal berikutnya. Soal terakhir. Seorang laki-laki usia 10 tahun sudah 10 hari dirawat di ruang perawatan akibat kecelakaan yang dialaminya. Pasien mengalami fraktur pada tibia sinistra. Keluarga mengatakan tidak memiliki biaya lagi untuk merawat anaknya di rumah sakit dan ingin membawa pulang anaknya. Keluarga berencana membawa anaknya ke ahli pijat tulang yang ada di daerahnya. Prinsip etik apakah yang perlu diperhatikan perawat dalam kasus tersebut? Oh ya, lupa saya teman-teman, untuk kedepannya teman-teman harus membaca terlebih dahulu soalnya, baru baca kasusnya. Itu teknik sederhananya. Jadi karena kita terbiasa membaca soal dulu baru pertanyaannya, jadi ketika tidak sesuai dengan apa yang kita prediksi akan membuang waktu. Kalau kita membaca pertanyaannya dulu baru baca kasusnya, kita sudah bisa mengarahkan apa sih maksud dari soal, seperti itu. Untuk kedepannya kita membaca pertanyaannya dulu baru kita baca kasusnya. Oke, pertanyaannya, prinsip etik apakah yang perlu diperhatikan perawat dalam kasus tersebut? Saya pribadi dulu waktu kuliah secara gamblang menjawab autonomi. Di sini harusnya ada pengecohnya autonomi. Biar keren, ini sebenarnya ada pengecohnya autonomi. Tapi di sini kan tidak ada jawaban otonomi. Sebenarnya di sini ada autonomi. Autonomi. Dan orang-orang akan menjawabnya autonomi. Tapi kembali lagi kita harus lihat syarat autonomi. Yang pertama adalah individu tersebut harus
punya dulu starter kompeten untuk menentukan pilihan. Di sini tidak dijelaskan kalau dia sudah diberikan pengetahuan tentang bagaimana merawat pasien fraktur, apa resikonya jika pulang seperti itu, dan perawat harus menjelaskan bagaimana kondisi pasien tersebut. Jadi ketika ada keluarga yang alasannya mengatakan biaya, tidak memiliki biaya, kita sebagai perawat tidak langsung memberikan inform consent. Itu salah. Itu tindakan yang tidak profesional. Dan kita yang pertama kali kita lakukan adalah menjelaskan kondisi pasien, dampaknya. Jadi kalau keluarga pasien sudah dijelaskan kondisi pasien, dampaknya, risikonya kalau dia pulang paksa seperti ini, baru dia boleh menentukan pilihannya. Jadi kalau di sini belum dijelaskan, dia harus mendapat haknya untuk mendapat penjelasan. Itu ada di hak dan kewajiban pasien, dia berhak mendapat penjelasan. Jadi soal seperti ini, kalau ada pilihan otonomi, saya yakin teman-teman akan menjawab otonomi. Tapi ingat, kita sebagai perawat harus melakukan standar kita sebagai perawat, menjelaskan dulu, baru memberikan inform consent. Jadi kalau kita sudah jelaskan berulang kali, sudah jelaskan sampai pasiennya yakin benar-benar untuk siap menerima risikonya, baru kita berikan otonomi. Ingat, yang paling penting dari otonomi adalah dia harus punya standar kompeten untuk menentukan pilihan, baru bisa dianggap otonomi. Jadi dalam kasus ini jawabannya adalah justice, keadilan. Jadi kenapa justice? Kita sebagai perawat yang paling pertama kali adalah memberikan hak pasien. Hak pasien di sini adalah mendapat penjelasan dengan kondisi anak laki-laki 10 tahun tersebut. Jadi jangan sampai soal-soal seperti ini teman-teman salah. Soal seperti ini pernah muncul di UKOM, pernah muncul di tryout, dan rata-rata akan menjawab otonomi. Oke, sekian. Semoga teman-teman tidak ada yang tergocek dengan soal-soal seperti ini. Soal-soal seperti ini kesannya mudah tapi menjebak. Ingat, di soal ini harus teman-teman mencari kata kunci, dan kata kunci. Cluenya sudah ada di depan. Silakan teman-teman perbanyak berlatih. Jika teman-teman ingin berlatih soal-soal tentang etika keperawatan, saya akan share lagi. Silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Dan sebagai bahan informasi, etika keperawatan ini untuk teman-teman yang mau UKOM, sangat-sangat banyak keluar soal etika keperawatan. Entah itu etika keperawatan dari Departemen Anak, entah itu dari Gerontek, entah itu dari KMB, itu sangat banyak. Untuk teman-teman yang mau ujian SKB, rata-rata per tahun kode etik ini keluar 2-3 pertanyaan. Memang sangat sedikit, tapi ketika teman-teman anggap saja bisa menjawab 3 pertanyaan dengan benar, teman-teman sudah mendapat 15 poin. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like-nya, share bila perlu. Untuk yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Mari bersama-sama bangun channel ini. Oke, saya Gustro pamit undur diri. Semoga bermanfaat dan terima kasih.